Akhirnya, PSSI telah melakukan sumpah WNI Kevin Dykes usai prosesnya terpaksa mundur lantaran bentrok dengan jadwal pertandingan FC Copenhagen versus Istanbul Basaksehir di Conference League. Tentu saja hal ini kemarin cukup membuat publik tanah air deg-degan karena Kevin ini diharapkan bisa melakukan debut ketika Indonesia melawan Jepang. Ya, keberadaan Kevin Dykes memang dinilai akan meningkatkan level kualitas tim, terutama di sisi pertahanan. Selain itu, Kevin juga bisa menjadi tandem Tom Hai di lini tengah saat bersua Jepang nanti, mengingat Ivar Jenner harus absen karena akumulasi. Dan sambil menunggu perpindahan federasi yang masih akan dijalani Kevin, lantas muncul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi ini bakal dilakukan? Apakah di masa depan 11 pemain utama yang masuk line up semuanya diisi oleh amunisi blasteran? Merespon hal itu, Exco PSSI Arya Sinulinga pun memberikan jawaban. Sampai kapan? Sampai kita nggak butuh pemain yang kurang. Ya, kalau kita butuh pemain, masa nggak diambil? Kan sayang. Kalau lokalnya ada yang bisa ngimbangi, ngapain pula? Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia ini memang menjadi program jangka panjang PSSI. Itulah sebabnya mengapa banyak pemain belia yang dinaturalisasi seperti Justin Hubner dan Rafael Strijk yang kini baru menginjak 21 tahun. Arya Sinulinga pun mengatakan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak lepas dari andil dari para pemain keturunan. Tanpa mereka, kecil kemungkinan Garuda bisa melaju sejauh ini. Maka dari itu, para sosok lokal Pride yang tak mengindahkan kehadiran pemain keturunan dirasa oleh Arya sangat naif. Apalagi pemain blasteran yang saat ini direkrut bukanlah pemain asal-asalan, mereka merupakan pesepak bola berkualitas dan juga punya skill yang mumpuni. Kehadiran pemain Justin Hubner ke Jakarta telah mencuri perhatian para pecinta sepak bola di Indonesia. Bek muda yang berpotensi besar ini tiba untuk memperkuat timnas Indonesia dalam persiapan laga lanjutan melawan Jepang dan Arab Saudi. Hubner yang sebelumnya telah menunjukkan performa gemilang bersama Wolves tampak antusias dan penuh semangat menghadapi kedua negara itu. Dengan latar belakang bermain di Eropa, kehadiran Hubner di timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan kekuatan tambahan, terutama di lini pertahanan. Usai tiba di Jakarta, Hubner dikabarkan langsung ingin beradaptasi dengan tim dan pelatih. Keinginannya untuk segera bergabung dalam latihan menandakan dedikasinya yang tinggi terhadap timnas. Tipenya Justin Hubner di Jakarta. Hubner menyatakan bahwa ia tak sabar untuk menghadapi tantangan dari tim sekelas Jepang dan Arab Saudi yang selama ini dikenal memiliki performa apik di panggung sepak bola Asia. Jepang sebagai salah satu kekuatan besar di Asia memiliki gaya bermain cepat dan terorganisir. Sementara Arab Saudi dengan postur pemain yang kuat dan taktik bermain yang matang juga menjadi lawan yang tangguh. Hubner mengungkapkan bahwa kedua negara ini akan menjadi ujian yang berat bagi Indonesia. Meski begitu, dia mengaku percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki timnya. Dia berharap kehadirannya bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia dalam pertahankan lini belakang dan memberikan rasa aman bagi pemain depan untuk bermain lebih ofensif. Skuad Garuda kumpul di Hari Pahlawan. Misilkers dipastikan datang. 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Sintayong diketahui bakal berkumpul di Jakarta pada hari Minggu 10 November. Menurut keterangan Sumarji, sejauh ini belum ada pihak pemain yang menelponnya yang menyatakan ketidaksiapannya untuk hadir. Sampai pagi ini tadi saya tanya ke sekretaris tim, tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi para pemain yang dipanggil sudah siap datang. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Kata Sumarji. Dengan demikian, Ketua BTN Sumarji memastikan Misilkers yang sebelumnya diwartakan cedera juga akan berkumpul bersama 26 pemain lain. Menariknya, waktu berkumpul pemain timnas Indonesia ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jika pahlawan di masa lalu melawan penjajah untuk bisa merdeka, namun kini penggawa Garuda juga bisa dibilang sebagai pahlawan. Karena mereka berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sintayong itu belum menang dalam 4 laga terakhir. Maka dari itu, pertandingan kandang ini menjadi sangat penting dan momentum untuk pasukan merah putih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pecinta sepak bola, kawan-kawan pecinta timnas Indonesia. Kembali lagi kita berdiskusi ya. Lama saya tidak buat video karena sibuk dengan berbagai pekerjaan lain, tapi saya sempat bikin video karena menjelang timnas Indonesia akan kembali menjalani kualifikasi Piala Dunia babak 3 yang dimana kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di laga dua home ya, di GBK tentunya. Dan ini menjadi sangat hype banget, sangat luar biasa. Kita menantikan bahwa kali ini, di edisi kali ini, bulan ini, agenda FIFA kita mampu untuk memaksimalkan poin yang ingin kita dapatkan, yang dimana dengan maksimal poin kita akan mendapatkan menjaga asa peluang lolos ke Piala Dunia sebab kita bukan rival, walaupun emang lawannya Jepang dan Arab Saudi ya. Ya agak sedikit sulit sih Jepang ya lawannya. Oke, tadi kita saksikan ada beberapa poin penting video berita ya tentang timnas Indonesia. Mungkin teman-teman bisa dicek secara lengkapnya di YouTube-nya. Ada Garuda Space, ada Timnas Space, ada dan juga Timnas TV. Tapi di poin pertama saya menangkap mengenai si Kevin Dix, bahwa Kevin Dix sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, artinya dia sudah bisa untuk memperkuat timnas di laga selanjutnya. Tinggal mengurus perpindahan antara federasi Belanda sama federasi Indonesia ataupun PSSI. Yang menjadi poin adalah ternyata ya polemik naturalisasi ini benar-benar sangat cukup panjang ya, ada pro dan kontra, dan itu menjadi hal yang sangat wajar. Itu menjadi hal yang untuk hasanah keilmuan kita, hasanah perbedaan, karena ya ketika ada sesuatu program pasti akan ada selalu yang tidak setuju. Bahkan di ketika rapat DPR itu ada rapat dari anggota Dewan yang mengatakan bahwa perempuan yang dari Partai Demokrat mudah-mudahan ini menjadi terakhir kalinya proses naturalisasi, karena masih banyak atlet-atlet yang lebih baik, yang bagus di Indonesia, kurang lebih begitu seperti itu. Ya itu menjadi pro kontra sih, artinya kita tidak bisa mengekang kalau ada warga negara yang lahir punya darah keturunan Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia, ya kita tidak bisa untuk tidak memperbolehkan. Itu hak apalagi ini mengenai atlet sepak bola ya, yang dimana mereka berani untuk menjadi WNI, untuk bisa membela timnas, yang dimana hal itu positif untuk kedepannya, untuk mengangkat timnas kita, karena timnas kita benar-benar sebelum ini ya sangat hancur-hancuran, yang tidak dari segi peringkat ini mulai menata lebih baik. Dan juga sempat Ayah Sindowingga ditanya mengenai hal semacam itu, sampai kapan ya, sampai tidak ada yang mau menjadi WNI untuk negara asing gitu ya, mungkin seperti itu mungkin ya maksudnya. Terus yang kedua ada Justin Hubner ya teman-teman semua. Jadi Justin Hubner ini dia sebelumnya mengalami cedera. Jadi di edisi sebelumnya ketika melawan Bahrain sama Cina, dia tidak bisa memperkuat timnas dikarenakan cedera, dan kali ini dia sudah sembuh dan siap untuk menghadapi Jepang sama Arab Saudi. Ini pemain sangat bagus banget, masih muda, dan ketika dia bermain di lapangan kira sangat luar biasa, seperti Sergio Ramos. Bahkan dia juga mengidolakan Sergio Ramos ya. Jadi dia kadang, tapi ini pemain saking suka kasar ya, kadang-kadang harus menjadi perhatian juga. Jadi jangan sampai nanti merugikan tim dengan kewarna atau merah. Tapi saya pribadi sangat betul-betul senang dengan pemain ini. Terus yang ketiga adalah tadi mengenai bahwa pemain timnas sudah berkumpul dan ada kabar baik dari Luis Hirges. Dia dipastikan akan memperkuat tim Indonesia di kualifikasi lawan Arab Saudi dan Jepang. Ada info sebelumnya bahwa dia mengalami cedera hamstring kalau nggak salah, tapi bahkan di FC20 di Liga Eropa dia tidak masuk dalam list pemain karena memang mengalami cedera, tapi sudah dikonfirmasi bahwa dia sudah sembuh ataupun bisa bermain. Apakah nanti dia akan dimainkan ataupun enggak oleh kita tunggu tanggal 15 ya. Tapi kita sangat butuh pemain ini sih. Ini pemain sangat luar biasa, masih muda sangat, karena dia juga menjadi pilihan utama di tim FC20 ya. Di Liga Belanda juga dia sering menjadi pilihan utama, di Eropa juga dia menjadi pilihan utama. Emang sangat butuh pemain ini sih. Mudah-mudahan kita
harapan kita lawan Jepang yang penting tidak kebobolan sih, itu sih intinya. Yang penting tidak kebobolan, menang ya alhamdulillah itu bonus, tapi kalaupun kalah tidak begitu kecewa karena emang bagaimanapun kualitas Jepang di atas kita sangat jauh, bahkan Spanyol pun juga diobak-abrik oleh Jepang ya. Tidak ada uji coba di Piala Dunia kemarin. Terima kasih kita disusulkan teman-teman semua mengenai info berita yang telah kita saksikan bersama. Menurut teman-teman, ada komentar gak? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.